Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Ketika dunia menyaksikan berita tentang markas Hizbullah yang dibombardir, tentang rudal-rudal presisi yang disembunyikan dalam bayang-bayang pemukiman, dan tentang langit Beirut yang kembali menjadi arena ledakan, dia sedang menurunkan tangannya atas para pemberontak. Hizbullah yang selama bertahun-tahun menjadikan tanah Lebanon sebagai tempat kudeta terhadap kehendak Tuhan atas Israel, kini mulai menuai akibatnya. Firman Tuhan berkata dalam Nahum 1 ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pendendam. Tuhan itu pendendam dan penuh kehangatan amarah terhadap musuh-musuhnya. Markas mereka bukan lagi tempat kebanggaan, tapi akan menjadi kuburan para pemberontak. Bukan hanya karena rudal menghancurkan bangunan, tapi karena Tuhan sendiri sedang menghancurkan akar kesombongan. Pada 27 April 2025, militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Beirut, menargetkan fasilitas penyimpanan rudal presisi milik Hizbullah di lingkungan Hadath. Serangan ini terjadi meskipun ada peringatan evakuasi sebelumnya kepada warga sipil yang berhasil menghindari korban jiwa. Namun serangan tersebut menyebabkan kepanikan di antara penduduk dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Serangan ini merupakan yang ketiga sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat mulai berlaku pada November 2024. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan untuk mencegah pelanggaran oleh Hizbullah terhadap perjanjian gencatan senjata. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengecam serangan tersebut dan meminta intervensi dari Amerika Serikat dan Prancis untuk menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon. Sementara itu, wakil pemimpin Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, memperingatkan bahwa kelompoknya akan merespons jika serangan Israel terus berlanjut dan pemerintah Lebanon gagal mengambil tindakan. Serangan ini terjadi di tengah upaya Lebanon untuk mengendalikan aktivitas kelompok bersenjata non-negara di wilayahnya. Pada 2 Mei 2025, Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas dan kelompok militan lainnya agar tidak melancarkan serangan dari wilayah Lebanon, menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan menghadapi langkah-langkah paling keras. Meskipun Hizbullah telah kehilangan sebagian besar persenjataannya dan menghadapi tekanan internasional untuk melucuti senjata, kelompok ini tetap menolak untuk sepenuhnya menyerahkan kendali atas wilayah selatan Lebanon. Sebaliknya, mereka menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut sebagai syarat untuk melanjutkan dialog mengenai pelucutan senjata. Dengan meningkatnya ketegangan dan pelanggaran terhadap gencatan senjata, masa depan stabilitas di Lebanon dan kawasan sekitarnya tetap tidak pasti. Saudaraku, jika dunia saja bisa diguncang oleh satu rudal, bayangkan bagaimana hidup ini bisa runtuh jika seseorang hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Satu rudal meledak di langit Beirut dan ribuan orang panik. Asap membumbung tinggi, tanah bergetar, dan seluruh kota terdiam dalam ketakutan. Tapi tahukah bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada dentuman rudal? Yaitu ketika tangan Tuhan sendiri yang turun menghantam hati yang keras, pikiran yang congkak, dan jiwa yang terus memberontak terhadap kasih dan kebenarannya. Rudal hanya bisa menghancurkan gedung, jalan, atau kendaraan. Tapi pemberontakan terhadap Tuhan menghancurkan jiwa, memadamkan pengharapan, dan menutup pintu anugerah. Dunia boleh melihat puing-puing fisik, tapi Tuhan melihat puing-puing rohani yang selama ini kita sembunyikan di balik topeng kesalehan. Kalau satu pelanggaran bisa membuat sebuah bangsa berguncang, maka satu pemberontakan tersembunyi yang terus dipelihara dalam diam dapat menghancurkan masa depan seseorang tanpa disadari. Tidak ada yang bisa bertahan di bawah murka Tuhan. Tidak ada tempat aman ketika hati menolak bertobat. Malam ini, jangan abaikan suara Roh Kudus yang sedang mengetuk. Jangan tunggu sampai Tuhan merobohkan benteng dosa dalam hidup ini dengan cara yang menyakitkan. Jika satu rudal bisa melumpuhkan kota, maka satu keputusan untuk bertobat bisa membangun kembali seluruh hidupmu dari reruntuhan. Biarlah kabar dari Beirut menjadi cermin rohani. Adakah benteng pemberontakan dalam hidupmu? Adakah markas Hizbullah tersembunyi di hatimu, tempat pemberontakan, kebencian, atau dosa yang enggan diserahkan?
Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jika malam ini langit Beirut menyala oleh api penghukuman, maka langit rohani pun sedang bergemuruh oleh suara Tuhan yang mengingatkan. Waktumu hampir habis. Lihatlah bagaimana dunia runtuh, bukan hanya karena senjata manusia, tapi karena murka Tuhan sedang bergerak menurunkan segala yang tinggi hati, menghancurkan segala yang menolak tunduk. Hizbullah hanyalah satu simbol dari pemberontakan yang membusuk. Tapi bagaimana dengan hati manusia yang menyimpan dosa dengan rapi, menutupi kehancuran dengan topeng kekristenan, dan tetap menolak untuk benar-benar menyerah? Lihatlah ke dalam, adakah sesuatu di hidupmu yang lebih keras dari batu, lebih pekat dari asap kehancuran, dan lebih memberontak dari Hizbullah? Adakah dosa yang sudah lama dibiarkan berakar, dibiarkan nyaman di pojok-pojok gelap hati, dan kini tumbuh menjadi benteng kebanggaan yang enggan disentuh oleh Roh Kudus? Hizbullah mungkin menyembunyikan rudal dalam pemukiman, tapi berapa banyak dari kita yang menyembunyikan dosa di balik pelayanan, di balik senyuman, di balik status rohani yang palsu? Tuhan tidak sedang mencari siapa yang paling lantang bicara tentang kebenaran. Dia sedang meneliti hati siapa yang sungguh-sungguh tunduk kepadanya. Karena ketika Tuhan menurunkan tangannya atas pemberontak, tidak ada benteng yang mampu bertahan. Tidak ada nama besar, tidak ada sejarah panjang, tidak ada gelar rohani, tidak ada pengakuan manusia yang bisa menyelamatkan. Hari-hari ini bukan hari biasa, ini hari-hari penimbangan. Hari-hari pembongkaran, hari-hari di mana Tuhan sedang membersihkan tanahnya, termasuk tanah hati kita. Saudaraku, jangan hanya kagum pada berita ledakan, tapi biarkan firman ini menjadi ledakan yang mengguncang kedalaman batin. Biarkan suara Roh Kudus menggelegar lebih keras dari rudal. Karena suara Tuhan jauh lebih menakutkan daripada dentuman perang, dan jauh lebih menyelamatkan bila direspons dengan pertobatan. Bila hidup ini tiba-tiba diguncang, bukan oleh misil, tapi oleh realita bahwa Tuhan sudah berbalik dan meninggalkan hati yang terus menolaknya. Apa yang akan kita lakukan saat itu? Apakah akan terus bersembunyi di balik alasan? Atau malam ini justru menjadi momen di mana kita menyerahkan seluruh benteng dosa dan membiarkan Tuhan mengubah reruntuhan menjadi altar? Berhentilah berkompromi dengan dosa yang kita tahu telah mencuri hadirat Tuhan dari hidup kita. Berhentilah menunggu waktu yang tepat untuk bertobat, karena waktu yang tepat itu adalah sekarang, sebelum langit hidupmu hancur seperti langit Beirut. Tuhan sedang berjalan di tengah puing-puing dunia, mencari siapa yang masih mau disentuh, siapa yang masih mau dipulihkan, siapa yang masih mau kembali. Dan jika malam ini hatimu diguncang, itu bukan kebetulan, itu karena kasih Tuhan belum menyerah atas hidupmu. Tapi jangan bermain-main dengan kasih itu. Jangan bawa pulang suara ini, lalu melupakannya esok pagi. Ini bukan sekadar renungan. Ini panggilan terakhir bagi banyak orang. Bangunlah dari tidur rohani. Bangkit dari kebutaan yang nyaman. Bangkit dari kebiasaan dosa yang terus-menerus diabaikan. Tuhan sedang menunggu di reruntuhan hidupmu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangun kembali. Asalkan engkau bersedia menyerahkan segalanya malam ini. Karena jika satu rudal bisa menghancurkan kota, satu pertobatan bisa membangun masa depan yang Tuhan rancang bagi hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih,
Di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami
menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.